Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, instruktur, peserta, koordinator wilayah maupun tamu. Selamat datang di acara Vikon VCT Batch 6DY kelompok Kiai Haji Ahmad Dahlan 2. Pagi hari ini kami akan melakukan Vikon atau mempresentasikan materi tentang diskusi, kolaborasi, dan presentasi untuk siswa dasar. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai host Sumiati dari SD Serpeng Semanu Gunung Kidul. Kemudian nanti yang akan berperan sebagai moderator adalah Bapak Sigit Priyo Prasetyanto SPDI dari SD Kerambil Sawit Saptosari. Kemudian yang akan memaparkan materi atau sebagai presenter adalah Ibu Wahyu Chandra Nurhayati SPD dari SD Negeri Sayidan Yogyakarta. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Sigit Priyo Prasetyanto. Pada Bapak Sigit, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sumiati SPD dari SD Serpeng Semanu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Pada Vikon kali ini bertemakan diskusi, kolaborasi, dan presentasi untuk siswa sekolah dasar akan dibawakan oleh Ibu Wahyu Chandra Nurhayati SPD dari SD Sayidan Yogyakarta. Ke depan beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Nanti waktu kami berikan kepada Ibu Chandra mempresentasikan hasilnya. Kemudian setelah itu kami berikan waktu sesi tanya jawab bagi para peserta Vikon, baik bisa dengan chatroom ataupun langsung nanti kepada Ibu Chandra. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita tahu dalam pembelajaran banyak sekali metode yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran dengan putra-putri atau peserta didik kita. Nah, salah satu hal yang bisa kita terapkan adalah dengan diskusi, di mana rangkaiannya adalah diskusi, kolaborasi, kemudian presentasi bagi peserta didik. Akan tetapi bagaimana agar pelaksanaan pembelajaran menggunakan diskusi, kolaborasi, dan presentasi ini menjadi suatu yang pembelajaran menarik, tidak menjemukan, dan membuat si anak bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Tentunya akan kita simak bagaimana trik atau langkah-langkah yang nanti akan disampaikan oleh presenter kita, Ibu Wahyu Chandra Nurhayati SPD. Waktu sepenuhnya kita aturkan kepada Ibu Wahyu Chandra Nurhayati SPD. Monggo Ibu, dipersilahkan. Matur nuwun Ibu Sumiati selaku host dan matur nuwun Bapak Sigit selaku moderator. Saya mulai langsung saja nggih. Diskusi, kolaborasi, dan presentasi untuk siswa sekolah dasar. Materi ini saya peroleh dari komunitas Lesson Study Learning Community, yaitu komunitas yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan PT Benesi dari Jepang dengan narasumber Ryo Suzuki dan Jofar Retovel Basir. Selanjutnya, bagaimana sih diskusi, kolaborasi, dan presentasi untuk siswa sekolah dasar? Biasanya ibu-ibu saat kita menyusun RPP, seringkan kita menulis dalam metode pembelajaran menggunakan diskusi, terus kerjasama, kolaborasi, dan biasanya diakhiri dengan presentasi. Tapi kalau kita lihat fakta di dalam kelas, kenyataannya, benarkah anak paham diskusi itu bagaimana sih? Terus sering kita juga berteriak, ayo, kayak diskusi, kayak kerjasama, dirembuk. Tapi apakah kita berpikir, bisakah anak atau beranikah anak untuk presentasi?
banyak kan anak yang malu-malu untuk bertanya, untuk ke depan, bahkan bertanya itu juga malu. Sering kita akan menghadapi hal-hal seperti ini dalam gambar ini. Anak bingung, anak malas, dan anak tidak perhatian. Bahkan jika ada salah satu teman yang berbicara, mereka asik sendiri. Nah, bagaimana sih agar anak kita bisa berdiskusi, berkolaborasi, dan presentasi? Satu, sebenarnya kita menumbuhkan rasa aman dan nyaman dulu pada anak. Itu penting. Kemudian membuat suasana kelas gembira. Kemudian yang juga penting adalah menciptakan kelas untuk saling menghargai. Nah, bagaimana ya kita bisa menciptakan 3 hal penting itu? Salah satunya kita masuk saja dalam permainan apel dan banana. Apa sih permainan apel dan banana? Oke, sebelum kita masuk dalam permainan apel dan banana, anak kita modali dengan jurus bertanya dulu. Ini jurus bertanyanya itu bukan sekedar pertanyaan yang sederhana, apa, mengapa, dan bagaimana. Tetapi ini pertanyaannya lebih kaya dan lebih variatif. Misalnya, maksudnya nanti ada anak juga diajari tanggapan. Oh ya, ya, ya. Contohnya, oh begitu ya. Atau bisa cerita lebih detail. Terus ada cerita yang lebih menarik. Oh ya benar. Nah, jadi ada anak diajarin begitu. Biasanya kita ajarkan dulu. Ini inti dari permainan apel dan banana. Selanjutnya kita memasuki kalau permainan apel dan banana. Anak dibentuk dalam kelompok kecil dulu. Bisa sebangku. Nanti satu anak berperan sebagai apel, kemudian satu anak lagi berperan sebagai banana. Nanti kita menggunakan jurus bertanya. Jurus bertanya kita pakai di sini. Nah, nanti kita tugas pertama dulu. Si apple bertanya kepada si banana. Kita pilih topik yang sederhana dulu. Misalnya, apa sih yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat sekolah? Nah, nanti biasanya apple bertanya, apa yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah? Nanti si banana kan bercerita macam-macam. Nah, ini pakai jurus bertanya. Maksudnya bagaimana? Oh, begitu. Ya, 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 ya. Ada cerita lebih detail. Menarik ya. Nah, seperti halnya kita. Kalau kita bercerita, tapi terus teman bicara kita tidak memberi tanggapan, kita akan malas kan? Tapi saat teman yang kita ajak bercerita memberi tanggapan, oh begitu. Terus. Nah, kita juga akan semangat bercerita kan? Nah, seperti itu maksudnya biar seperti itu. Nanti diberi waktu selama 2 menit. Setelah 2 menit, perannya akan dibalik. Ganti banana yang bercerita, kebalik. Apanya yang bercerita, banananya yang bertanya. Nah, di sini ada kesempatan untuk saling berbicara dan saling mendengarkan. Nah, dari kelompok kecil itu, harapannya satu, di sini anak punya modal untuk belajar berbicara. Ini yang penting banget ini. Anak belajar mendengarkan. Karena susah loh Ibu. Kita sendiri aja belajar mendengarkan aja susah. Kemudian anak belajar menghargai. Jadi kita menghargai bagaimana yang satu bercerita. Terus ini anak belajar empati. Ini nanti akan timbul seperti itu. Yang jelas anak akan merasa aman. Karena saat dia berbicara, ada yang mendengarkan. Saat dia ingin mendengarkan, ada yang berbicara. Jadi menimbulkan rasa simpati dan menghargai ini. Ini harapannya setelah dalam kelompok kecil ini matang dulu modalnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kelompok besar. Permainan selanjutnya yaitu kapal pecah. Nah, ini kelompok besar. Di sini karena kita baru belajar, ingin menumbuhkan rasa aman, kelompok besarnya tidak kita acak, tapi kita tentukan bagaimana sih pemilihan kelompok yang bagus. Satu, usahakan jumlahnya genap. Karena ini penting. Jika terpaksa ganjil, usahakan jangan 3, tapi jadikan 5. Ini penting sekali nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian perhatikan gender atau jenis kelamin dalam kelompok. Usahakan seimbang. Misalnya laki-laki 2, perempuan 2. Kalau terpaksanya laki-laki 3, perempuannya 2.
jangan sampai ada yang minimalisir atau sendirian. Kemudian yang penting banget, posisi tempat duduk usahakan untuk melingkar dan berhadapan untuk mempermudah komunikasi. Juga nanti pertimbangkan kemampuan anak. Selanjutnya ya, jika ada, biasanya kalau kita mengabaikan pembagian kelompok dan tidak seimbang, biasanya akan muncul kasus-kasus seperti ini. Perhatikan, ini ada anak yang minoritas sendiri, laki-laki sendiri, dia bingung mau gabung bagaimana, mungkin karena malu. Kemudian yang ini juga sampai dia jenuh atau karena mungkin tidak dianggap sama kelompoknya. Ini juga, jadi dia serba salah, mau ngapain ini. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jika anak sudah merasa seperti ini, bagaimana dia bisa belajar? Kasihan sekali si anak itu. Nah, yang penting di sini kita menciptakan kecocokan, rasa nyaman, dan merasa aman. Itu intinya. Targetnya seperti ini, Bu. Jika sudah seimbang, laki-laki 2, perempuan 2, ini kan seimbang. Jadi kita saling membantu, mengurangi rasa malu dan sungkan. Oke, bismillah, jika sudah selesai, kita lanjut. Ayo bermain. Permainan kapal pecah tadi. Setelah anak terbentuk kelompok dengan maka kita akan masuk ke permainan. Kegiatan permainan kita harus punya rule atau peraturan yang harus ditaati anak-anak. 1, semua anggota kelompok merasa puas. 2, tujuan permainan ini bukan untuk mengkritik atau mencela pendapat teman. 3, jika memutuskan, ini penting dalam permainan, jika memutuskan suatu perkara dilarang dengan skala terbanyak atau dengan negosiasi, apalagi dengan sweet. Tidak, nanti permainannya nggak sampai kalau ini. Terus ini penting juga, mari membuat suasana saling menghargai. Nah ini permainan intinya. Pecahan kapal. Ini studi kasus ya ibu-ibu. Ini anak-anak nanti disuruh mengamati jika ada kasus seperti ini. Ini kejadiannya seperti kapal Titanic. Jadi ada kapal, kamu satu kelompok, satu kelompok itu naik kapal pesiar selama 30 hari. Tetapi dalam hari ke-10 kapal itu nabrak karang dan dia karam, menjelang karam. Tapi alhamdulillah di dekat kapal yang mau karam itu ada pulau kecil. Tapi setelah dilihat di peta, ternyata pulaunya itu tidak berpenghuni, hanya hutan dan tidak ada sungai. Kemudian sisanya adalah batu-batu. Nah, dari kapal sampai ke pulau harus berenang. Berenangnya harus lepas baju, hanya boleh memakai celana pendek, kaos, dan lepas sepatu. Nah, untuk bertahan hidup, teman-teman semua itu harus membawa barang untuk modal survival di pulau tersebut. Nah, sebelum tenggelam itu masanya hanya 25 menit. Nah, sekarang sebelum waktu habis, silahkan putuskan apa yang mau dibawa. Karena yang dibawa hanya boleh 10 item barang, tidak boleh banyak. Nah, ini di sini packing list. Di sini juga dibagikan ke anak barang-barang yang ada di kapal. Ada 27 item. Ada es susu jahe, ada HP, ada uang 10 M, terus kemudian ada kacang kedelai. Nah, itu silakan. Di sini nanti setiap anak intinya harus mendapat packing list setiap satu anak. Tujuannya biar anak mempunyai kesempatan sama untuk membaca, untuk melihat, dan berpikir apa yang dia bawa. Silakan biarkan anak berdebat. Nanti di akhir ini ada video di kelas saya bagaimana mereka berdebat. Susu jahe, terus ember 10 buah, biarkan saja. Sesedikit mungkin kita intervensi. Biarkan mereka berdebat sampai ngotot-ngotot. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana anak mengeluarkan pendapat. Bagaimana anak mempertahankan pendapatnya. Dan bagaimana dia mengemukakan alasannya. Mengapa dia memilih es susu jahe? Mengapa dia tidak memilih beras?
Mengapa dia memilih iPad? Itu biarkan saja. Sesedikit mungkin kita intervensi. Biarkan kita percaya pada anak. Kita lanjut. Nah, di sini Bu, saat kita melihat mereka berdebat, saat mereka ayal-ayalan, bukankah mereka sudah diskusi tanpa kita harus teriak-teriak diskusi? Saat mereka mempertahankan, aku milih susu jahe, bukankah mereka sudah belajar bagaimana mereka mempertahankan keputusannya? Saat nanti ditanya, ngapain sih kamu milih susu jahe? Dia mengemukakan alasannya. Loh, bukankah itu sudah presentasi secara sederhana? Tanpa kita menyuruh dan teriak-teriak bahwa itu diskusi, kamu harus kerjasama. Bahkan yang seru ini ya Bu, di kelas saya ada yang namanya Nova, gendut, dia tidak bisa berenang. Teman kelompoknya itu sudah memikirkan bagaimana membawa Nova sampai ke pulau, jangan sampai tenggelam. Ada yang membagi, kamu megang tangan kirinya, ada yang megang tangan kanannya. Aku yang membawa barangnya Nova. Sampai segitu loh Bu. Sampai mereka memikirkan seperti itu. Bahwa kan itu sudah kolaborasi. Jangan sampai ada temannya yang tenggelam dan mati. Mereka sampai berpikir jauh banget. Kalau kita pikir itu cuma imajinasi. Tapi bagi anak itu hal yang serius gitu loh. Nanti pas di akhir permainan, waktu saya tanya, kumpulkan listnya yang kamu pilih. Ini kok milih seperti ini, kok ada yang milih beras, ada yang milih kedelai. Si Nova itu teriak, Bu, aku kalau nggak makan beras bisa mati. Itu lucu seperti itu. Kalau kita sesedikit mungkin intervensi, akan banyak kita menemukan aha. Banyak hal-hal yang kadang di luar kemampuan kita. Wih, ternyata anak itu bisa lebih ya. Bahkan ada hal yang terpikirkan oleh mereka, tidak terpikirkan oleh saya. Nah, itu ini. Nah, ini sebenarnya video, tapi nanti saja saya takut kalau error. Nah, dari sini, harapan permainan-permainan itu, tanpa kita sadari, anak sudah belajar kolaborasi, anak belajar setia kawan, anak belajar jangan sampai ada temannya yang tercecer. Kemudian anak belajar mengeluarkan pendapatnya. Anak belajar menghargai pendapat teman. Itu penting sekali. Anak belajar untuk berbicara dalam kelompok besar. Itu presentasi ya. Tapi yang sangat penting, anak berbahagia dengan permainan ini. Tanpa harus merasa tertekan. Tanpa kita harus teriak-teriak. Tanpa saat anak ditanya, harus presentasi, ayo presentasi. Tidak usah. Anak itu berebut nanti. Anak itu akan berebut, saya Bu, saya Bu. Nah, nanti selanjutnya tinggal kita susun, kita tata bagaimana menjadi hal yang lebih tertata ya, lebih bagus gitu aja. Tapi pada dasarnya anak sudah belajar untuk diskusi, kolaborasi, dan presentasi. Dan anak memiliki percaya diri dan rasa aman, dan yang paling penting anak berbahagia di dalam kelas saya. Matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Bapak Moderator. Monggo Pak Sigit. Terima kasih Ibu Wahyu Chandra Nurhayati. Pak Sigit. Terima kasih Ibu, super sekali, sangat menginspiratif. Saya sampai tertegun sekali mendengarkan paparan dari Ibu Wahyu Chandra Nurhayati. Baik, Bapak Ibu peserta Vikon, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan bisa Bapak Ibu dengan mengetik di chatroom atau bertanya langsung dengan narasumber kita Ibu Wahyu Chandra Nurhayati. Monggo dipersilahkan. Bapak Ibu peserta, monggo. Oh, ini dari Pak Giyoto memberi apresiasi, mantap. Monggo mungkin Pak Giyoto tadi memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan kepada hasil presentasinya Bu Chandra, atau mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lain.
Oke, sambil menunggu Bapak Ibu guru hebat memberikan mungkin tanggapan Oh kepada iya, wingi toh. Iki gimana Pak? Aku yo Ibu Chandra. Nggih. Saya mau bertanya ini sambil menunggu teman-teman yang atau Bapak Ibu guru hebat lainnya nanti untuk memberikan pertanyaan. Nggih. Kiranya kalau di dalam satu kelas itu ada satu anak yang memang dari kesehariannya itu memang sudah dijauhi karena mungkin punya perbedaan dengan teman-teman yang lain, mungkin dari sikapnya atau mungkin dari hal-hal lain yang menyebabkan si anak ini dijauhi dalam pergaulan. Kemudian ketika membuat grup atau kelompok itu anak-anak yang lain berkeinginan agar dia tidak masuk kelompok saya. Nah, itu cara praktis agar si anak-anak nanti bisa menerima, termasuk di dalam kelompoknya nanti bisa berkolaborasi. Itu langkah yang paling tepat bagaimana? Anjir, matur nuwun Pak. Itu sama seperti kasus di kelas saya, namanya Prambayu. Dia sampai tidak hanya dengan anak-anak kelas, di kampungnya pun seperti itu. Karena dia memang agak ya kita bilang nakal ya. Itu biasanya kami ada istilah Golden Week. Golden Week itu kita kerjakan saat awal semester. Awal semester itu kita bentuk kesepakatan-kesepakatan dan pembiasaan. Tidak hanya bentuk seperti ini, macam-macam dalam Golden Week. Ada permainan yang benar-benar menuntut kerjasama. Biasanya seperti banana dan apel itu. Kemudian ada juga yang untuk anak-anak yang tersisih begitu, biasanya kita dampingi dulu, Pak. Tapi insya Allah saat kita Golden Week, saat banyak permainan yang menuntut memang harus kerjasama dan tidak bisa sendirian, itu nanti lebur, Pak. Biasanya itu lebur. Dan alhamdulillah nanti itu, tapi tidak sebentar ya. Saya Golden Week itu kan 1 minggu awal, ada kesepakatan. Terus kita membentuk pembiasaan itu setelah 3 bulan. Nah setelah 3 bulan, lama, itu harus telaten. Dan banyak sekali kita sebut namanya Tokatsu dari Pak Ryo Suzuki. Di situ isinya permainan-permainan atau pembelajaran untuk mendampingi pembelajaran inti. Jadi setelah kita ada Tokatsunya itu banyak macam-macam. Nanti kalau ingin ikut komunitas kami, ada Tokatsunya sukses setelah 3 bulan. 3 bulan selanjutnya itu tinggal panen. Semester 2 tinggal enak banget. Bahkan saya saya semester 2 itu benar-benar hanya sebagai fasilitator. Bukan saya sudah berusaha student center. Saya itu cuma tinggal mengamati, bahkan saya video itu di semester 2. Benar-benar saya juga anak-anak bisa kompak banget. Bahkan si Prambayu itu malah saya jadikan sebagai wakil ketua kebersihan. Dan dia manut. Dan semuanya manut sama dia. Dan itu ya memang telaten. Itu Pak salah satunya. Namanya dengan Tokatsu. Untuk lebih detailnya nanti bisa gabung sama lisensi tadi kami aja gitu Pak. Matur nuwun. Terima kasih Ibu. Maka Bapak Ibu guru hebat yang mengendaki bertanya, menanggapi atau hal-hal lain yang mungkin pengen dicurhatkan mungkin pada Ibu narasumber, Ibu presenter kita, Bu Wahyu Chandra Nurhayati. Monggo, sementara ini di chatroom belum ada yang tanya. Kita hari ini kursi Kak. Halo, Assalamualaikum. Berarti setiap hari ya Waalaikumsalam. Dengan siapa? Siapa yang pindus dino? Halo Pak Sigit. Oke, Pak Agung Samsami. Monggo Bapak. Ya, ini mau tanya Pak ini Pak. Halo Bu. Nggih. Ini biasanya untuk pembagian kelompoknya itu sering ada masalah misalkan antara yang pintar sama yang kurang pintar. Terus jumlah siswa juga kadang tadi kan ada yang harus 5 atau harus ada pasangannya. Kalau misalkan jumlah siswanya tidak merata itu bagaimana itu Bu?
Kalau misalkan siswanya sedikit, itu Bu, itu permasalahan kelasnya bagaimana itu? Oh, nggih, nggih. Gimana, Pak? Nggih, monggo Bu Chandra langsung Nggih. ditanggapi. Oh, nggih, langsung saja nggih. Itu seperti di kelas saya kan pernah saya ngajar kelasnya jumlahnya kecil, ganjil bahkan 13. Bingung ya, kalau 3 nanti gimana? Tapi saya usahakan menjadi 5. Tidak harus 5, Pak. Tidak harus kita lihat ada kasus-kasus tertentu di kelompok saya namanya si Raisa. Raisa itu perempuan, tapi dia pede banget. Waktu saya kelompokkan menjadi 3, saya lihat anaknya dulu. Oh, ini pede. Kamu kelompoknya 3, laki-laki 2, 1 perempuan, berani nggak? Berani, Bu. Ada kasus-kasus tertentu seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa 3. Terus ada juga yang benar-benar seperti si yang di bawah tadi. Ini ada anak yang laki-laki ya, tapi kasusnya laki-laki tempat saya itu malah tidak pede. Nah, kalau seperti ini memang harus digenapkan. Emang mau nggak mau harus digenapkan, harus ada teman ini yang sama-sama laki-laki. Atau misalnya tadi kasus si Raisa tadi pede, si Biannya kasih laki-laki 2, misalnya Bian sama Agus, terus Raisa. Jadi memang harus ada perlakuan khusus untuk anak-anak yang tidak pede seperti itu. Terus kalau terpaksanya pernah juga saya ngajar, muridnya cuma sedikit, cuma 17, itu juga bingung pembagian kelompoknya. Nah, tapi kita harus menata, yang penting kita tanya dulu, siap nggak kamu dengan dia? Siap nggak dengan itu? Nah, itu kita susun seperti itu. Tetap harus ada dialog dengan anak. Itu untuk menumbuhkan rasa dia aman dulu, Pak. Yang penting dia aman dan nyaman dulu. Itu saja. Mungkin ada yang jika kurang puas, boleh tambah lagi. Yang lain boleh menambahi. Monggo Pak Sigit. Nggih, terima kasih. Pak Agung sampun mantap. Ya, terima kasih, Bu. Nggih, matur nuwun atas pencerahannya. Biasanya kesulitan di pembagian kelompoknya itu, Pak, biasanya. Nggih, matur nuwun, Ibu. Yang saya Bu, Bapak, detailnya sulitnya itu di mana? Sulitnya itu kadang gini Bu, kalau misalkan sudah terbentuk sebelumnya kan udah berkelompok ngegeng-ngegeng itu loh Bu. Oh iya. Sama yang ini saya nggak mau sama yang ini, terus karena dia mungkin kecerdasannya berbeda dengan saya. Itu ada yang pintar-pintar semua mau ngegeng, terus ada yang kurang-kurang ngegeng, terus karena ada biasa namanya anak-anak itu kadang nggak suka sama yang ini. Nah, itu seperti itu Bu, biasanya kendalanya itu. Iya. Iya Pak, benar. Itu sering sekali. Seperti di awal tadi, di akhir pembicaraan saya terakhir tadi, kami ada metode Golden Week, Pak. Di situ inti banget. Biasanya kalau kita sebagai guru, lagi awal semester santai wae. Sebenarnya intinya mah di situ. Inti pembelajaran ke depannya itu suksesnya di Golden Week di awal semester ini. Nah, jika ada yang geng-gengan, ada kelompok-kelompokan, kita rubah di 3 bulan awal ini. 3 bulan awal ini jangan ujuk-ujuk materi, tapi kita bentuk pembiasaan dulu. Kita pecah jika ada geng-gengnya itu di awal ini, karena kita bisanya ada kesepakatan itu peraturan kepada anak. Ayo kita bikin, kamu aturannya apa dulu? Saya serahkan ke anak. Bu, nggak boleh ngerokok, boleh. Satu saya tulis dari pendapat anak-anak. Nggak boleh geng-gengan Bu, tak tulis. Nggak boleh. Tempat saya masih miso-miso. Nggak boleh miso-miso. Oke. Seperti itu, Pak. Pertama ya, itu pertama kali awal masuk. Hari pertama masuk. Itu seperti itu. Nanti saya tulis, saya sebarkan ke anak, terus saya tempel di depan. Ini intinya Golden Week di sini. Nanti jika ada seperti kejadian dilanggar, saya kembalikan. Ini yang buat siapa? Terus di sini ada hukuman dan hadiah. Hukumannya bukan fisik. Saya biasanya kalau ada melanggar, saya suruh maju di depan, nyanyi Garuda Pancasila. Pertama di depan di bangkunya dulu. Nanti jika melanggar, di depan kelas. Melanggar lagi, baru di luar. Itu untuk melatih keberanian dia presentasi. Di situ jadi ada, jangan diabaikan awal-awal semester itu, jangan. Itu malah inti kita membentuk anak kita seperti apa.
Karena kelas kita itu adalah cerminan diri kita. Anak kita seperti apa adalah kita. Seperti ada pepatah, guru kelas itu adalah soul, adalah jiwa kelas kita. Tapi harus telaten nggih, Pak. Dan benar-benar tidak boleh dengan emosi. Ini harus ususnya panjang. Dan alhamdulillah saya mempraktekkan bisa. Dan kelas saya kompak banget. Bahkan kemarin ada kasus waktu di Baten-Vredenburg, anak saya itu dibully sama SD lain. Satu kelas maju. Jadi satu anak itu dikeroyok satu kelas. Satu sisi saya bahagia, anak saya kompak, nggak ada geng-gengan lagi. Satu sisi loh, kok anak saya horor banget. Itu saja untuk tambahan. Untuk lagi lengkapnya, ikut lesson tadi kami, Pak. Saya kurang enak kalau menjelaskan, enaknya praktek. Matur nuwun, ini malah promosi. Saya kembalikan Pak Sigit. Terima kasih Bu. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan lewat chatroom. Ini yang pertama dari Bu IN. Apakah ada rekaman video pembelajarannya Bu? Ini yang pertama dari Ibu IN. Kemudian dari Pak Giyoto, bagaimana penerapan di kelas 6? Kemudian yang terakhir dari Ibu Ayu Dewi Widowati, bagaimana menghadapi siswa yang pendiam atau kurang pede dan tidak mau bergabung di semua kelompok? Matur nuwun. Nah, monggo Bu. Yang tadi video pembelajaran, maksudnya video pembelajaran di sini atau yang maksudnya yang saya katakan tadi misalnya Golden Week tadi nih Pak? Maksudnya bagaimana? Di dalam PPT-nya Ibu mungkin. Oh, di dalam PPT. Kalau di dalam PPT kan kita ada nggih Pak? Itu saja, nanti bisa link sama Pak Sigit langsung. Tugasnya Pak Sigit ini. Saya nembak Pak Sigit. Untuk yang penerapan di kelas 6, saya menyebut di kelas nggih, karena kemarin ini kita praktek untuk, saya kan ngajar kelas 5, tapi kita punya pilot project di SD Muhammadiyah Wibraga dan SD Muhammadiyah Kleco. Di SD Muhammadiyah Wibraga, Wirobrajan 3, Yogyakarta, kemarin masuk di kelas 6. Itu seperti Budiah ya, namanya Budiah. Dia juga bahkan kemarin maju sebagai guru berprestasi. Dia megang kelas 6. Alhamdulillah sukses banget. Bahkan kemarin dia mencoba drill soal matematika. Ini saya punya videonya. Saat drill soal, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana pembelajaran drill soal matematika. Pasti membosankan, jenuh, soal. Mau ketemu si AHA di mana? Wong gurunya nggak ada action sama sekali. Tapi tidak, waktu kita mau menggunakan metode ini, metode pembelajaran seperti ini, bermain, dan banyak sekali videonya. Saya mau nge-share tapi nggak berani, takut error. Nanti bisa melihat bagaimana posisi kelas 6 yang bentuknya drill soal matematika, tapi wow, luar biasa. Bahkan mereka tetap kompetitif. Ada satu kelompok anak yang kata Budiah itu paling under, maksudnya under secara kemampuan, paling under dia, bahkan under di sekolah. Malah saling membantu karena Golden Week-nya beliau sukses. Ini berkas atau soalnya itu disediakan di meja, silakan ambil. Mereka hanya mengambil satu. Waktu saya tanya kenapa mengambil satu, untuk membantu si itu Bu, kasihan. Kita bantu bareng-bareng. Dan waktu membantu mereka, membantu si anak yang under itu, tidak ada yang namanya merendahkan. Tidak ada yang namanya, oh gue goblok, tidak. Saya lihat, bahkan saya video bagaimana percakapannya dia, dan bagaimana si anak yang under itu tidak merasa rendah diri. Dan itu di Wirobrajan Wibraga sudah berkelanjutan. Dari kelas bawah sudah mengikuti berlesson study. Bahkan yang paling sukses untuk pilot project kami ada di SD Islam di Malang. Biasanya kami ke sana untuk namanya studi banding. Di sana namanya Bu Ima dan Bu Eli, bahkan mereka memegang kelas 6. Kalau sana sudah ke orientasi ke nilai mereka sudah senang banget. Bahkan ada yang di Bu Eli itu, Bu kok sudah selesai Bu, lagi pembelajaran Bu.
Kemarin juga saya temukan di Wibraga. Bu, kok wis rampung jame, menah wae Bu. Padahal itu udah siang sekali. Nah itu, tapi harus step by step-nya harus sabar nggih. Intinya tidak bisa langsung instan ujuk-ujuk anak bisa seperti ini, tidak. Jadi ada dari awal. Intinya seperti tadi di Golden Week itu. Matur nuwun Pak, nanti kalau lebih lengkap kita sering ketemu saja ini sama Pak Giata. Matur nuwun, beliaunya adalah guru saya. Matur nuwun Pak, saya kembalikan ke Pak Sigit. Untuk pertanyaan dari Bu Ayu Dewi terkait anak Oh, yang nggih. pendiam, kurang pede dan Oh, tidak nggih. mau bergabung. Monggo. Oh, nggih. Ya. Ini ada kasus baru anak saya namanya Vera. Vera itu susah juga karena dia pindah baru di tengah semester. Pembiasaan saya sudah selesai, maksud saya begitu. Ada anak baru, ada pusing juga. Dia pendiam, rendah diri, bahkan juga disingkirkan, bahkan dibully. Weh, karena dia di tengah-tengah semester, pembiasaan saya sudah selesai, harusnya ini sudah mulai pembelajaran inti. Bingung juga saya seperti ini awalnya. Kemudian saya pertama, karena alhamdulillah rumah dia dengan sekolah saya dekat, saya home visit. Mengapa anak ini seperti ini? Kenapa anak ini tidak didekati? Ternyata kita memahami permasalahan keluarga. Ini ibunya terlalu protek. Kemudian anak tunggal, jadi seperti itu. Saya dari nol lagi dari dia. Dari seperti awal itu, saya mendampingi dia khusus. Biar anak itu tidak pendiam. Ini bahkan saya setiap minggu sekali saya sempatkan datang ke rumahnya. Istilahnya ngelesi, tapi bukan ngelesi materi, tapi ngelesi sikap. Saya ajak dia jalan-jalan di pinggir code. Saya ajak, berani nggak? Saya berani itu. Saya ajak seperti apel dan banana. Saya menjadi apel, dia menjadi banana. Kemudian saya balik juga, dia menjadi banana, dia menjadi apel. Seperti itu. Tapi ini khusus sendiri, karena dia di tengah semester, sedangkan anak-anak yang lain sudah selesai metode seperti itu, gitu loh. Nah, dan bahkan waktu saat dibully, saya tidak mau mencegah anak-anak yang lain untuk berhenti membuli, tidak, karena anak saya sudah pede. Tapi saya menguatkan si Vera ini biar mereka bisa menghadapi, bisa menangkis ke pembulian itu, biar dia tahan di situ. Jadi kalau dia nangis, boleh kamu nangis, silahkan, tapi tidak di depan anak, tidak di depan mereka. Nangisnya di kantornya Bu Chandra. Silahkan nangis, tak meniti nangisnya. Nangis berapa? 2 menit? Oke, silahkan. 2 menit, sudah selesai. Ya, nggak boleh nangis. Yuk keluar, berani. Ya, seperti itu. Jadi intinya pendampingan khusus, biar anak kuat. Dan anak tidak pendiam. Kemudian saya hanya, setelah itu saya hanya mengeluarkan permainan-permainan yang menuntut kolaborasi dengan Vera lebih banyak. Karena kalau permainan-permainan ini tidak ada Vera, dia tidak akan menang. Situ intinya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Sigit kembali. Terima kasih Bu atas jawaban. Baik, bagaimana Ibu Ayu Dewi dan Pak Giyoto dengan jawaban Bu Chandra tadi? Sudah puas atau belum? Ini memahami. Sampun Pak, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun Ibu Bapak. Terima kasih. Berhubung waktu yang sudah mendekati akhir untuk kegiatan Vikon kali ini, dan sebenarnya di chatroom juga sudah tidak ada yang bertanya. Untuk itu waktu kami kembalikan ke Ibu Wahyu Chandra Nurhayati untuk memberikan kesimpulan dari paparan materi yang disajikan pada Vikon kali ini. Monggo Ibu Chandra. Oke, matur nuwun Pak Sigit. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya kelas kita ini yang membentuk adalah kita sebagai guru kelas. Mau kita apakan, kelas kita itu adalah kelas kita, karena kita guru kelas ya. Mau menggunakan metode pembelajaran apapun bisa, asal kita bentuk dulu pembiasaan dengan siswa pada awal-awal semester. Inti sekali, saya sebut sekali lagi Golden Week. Jika dalam Golden Week sukses, otomatis akan terbentuk suasana kelas yang seperti kita inginkan. 1, penting sekali, anak merasa aman. 2,
terbentuk atau terwujudnya sikap saling menghargai dan kompak. Ini sudah saya buktikan di kelas saya. Yang terakhir, yang paling penting, anak bahagia dalam kelas kami. Itu saja Pak Sigit kesimpulan saya. Matur nuwun, saya sudah diberi kesempatan presentasi. Saya kembalikan kepada Pak Sigit sebagai moderator. Matur nuwun, saya tutup. Terima kasih Ibu Chandra atas kesimpulannya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, hasil paparan sekaligus resume atau dengan kesimpulan pada kegiatan Vikon kali ini. Dan selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Ibu host, Ibu Sumiati, dan dari saya dalam membawakan atau mendampingi Ibu presenter Ibu Wahyu Chandra Nuryati, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan pada Ibu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Chandra yang sudah mempresentasikan materinya yang sangat menarik, dan juga Bapak Moderator, Bapak Sigit. Demikianlah Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu peserta maupun tamu Vikon dari kelompok kami tentang diskusi, kolaborasi, dan presentasi di sekolah dasar. Ada banyak kekurangan Vikon dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.